yakin Tuhan tetap melindungi. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menimbangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih. Terima kasih. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Dharma Satelit. Kami doakan jemaat terkasih selalu dalam keadaan sehat dan kami terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus B.J. Siswanto dengan tema Kata yang Mewujud dalam Karya Nyata. Kami juga menghimbau jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Berikut adalah warta slide yang dapat jemaat ketahui.
Marilah kita menyiapkan diri untuk masuk kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan KJ 10 bait yang pertama dan kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, minggu ini kita diajak merenungkan sebuah tema, kata yang mewujud dalam karya nyata. Saya akan membacakan surat Roma pasal 12 ayat 9 demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mari kita berdoa. Dengan jujur kami mengakui Tuhan, di hadapan Tuhan seringkali apa yang kami tahu dari firman-Mu tidak kami terapkan sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika kami harus hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Tidak jarang kami mempunyai kasih yang seperti yang dikatakan firman-Mu, kasih yang pura-pura. Ampuni kami Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami boleh beribadah kepadamu. Ini adalah sebuah anugerah, kesempatan yang Kau berikan untuk kami memperbarui tekad kami sebagai orang-orang tebusan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, saya akan membacakan dari surat 1 Korintus 1 ayat 9. Demikian, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Besar
buktikan kasih sama, hatiku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saudara, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran yang kekal. Kami rindu Roh Kudus menolong kami ketika kami membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang berkarya mempetraikan firman Tuhan itu di dalam hati kami, memampukan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah melalui penyampaian firman Tuhan ini, nama-Mu Tuhan dipermuliakan, dan kami semua diberkati Tuhan melalui firman Tuhan, menjadi orang yang semakin bertumbuh, menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus, dan hidup kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, agar mereka boleh datang menyembah kepada Engkau. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Injil Lukas 21 ayat 7 sampai 13. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Permulaan Penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memelihara firman Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus melakukan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah pada kesempatan ini. Dan di dalam ibadah kita, di dalam bulan kebangsaan di bulan Agustus ini,
kita diajak merenungkan sebuah tema, yaitu kata yang mewujud dalam karya nyata. Saudara, ini bukanlah sembarang kata, bukan asal bicara, bukan asal ngomong, bukan. Tema seperti ini sebenarnya sangat mengingatkan kepada kita, mengingatkan agar kita waspada dalam hal berkata, sehingga jangan sampai orang mengatakan, orang itu bicaranya cuma asbun, asal bunyi, asal ngomong, asal bicara saja, tanpa ada bukti wujud kenyataan kebenarannya. Kalau gitu wes ndak usah digubris. Itu yang seringkali terjadi demikian. Saudara, di dalam bahasa Jawa ada sebuah ungkapan, aji ning diri ana ing lati, yang artinya bahwa harga diri seseorang, harga diri kita itu ada pada lidah kita, ada pada perkataan kita ini. Oleh karena itu betapa pentingnya kita perlu menjaga kata-kata kita, perkataan kita, omongan yang keluar dari mulut kita ini. Saudara, Rasul Petrus pernah memberikan nasihat mengenai perkataan ini. Di dalam tulisan suratnya 1 Petrus 3 ayat 10, dia mengatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, menjaga mulutnya, menjaga perkataannya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya jangan suka menjadi orang yang bohong, suka berdusta. Bahkan kitab Amsal menegaskan di dalam Amsal 18 ayat 21. Kita diingatkan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah, oleh perkataan kita. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya akan menanggung akibat dari apa yang dikatakan atau diucapkannya itu. Nah, saudara, bagaimana dengan kata kita selama ini? Bagaimana dengan kata-kata kita selama ini? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam hidup ini, seringkali banyak hal terjadi, baik itu hal yang baik maupun hal buruk, itu adalah akibat daripada lidah atau perkataan kita ini. Dan kita tahu banyak kata-kata, tulisan, berita yang negatif, yang tidak membangun, yang sedang terus diviralkan, ya, melalui berbagai media massa yang telah merusak, mengacaukan kehidupan banyak orang. Sehingga saudara, sepertinya kata-kata atau lidah kita ini punya power, ya, punya kuasa untuk menjadikan sesuatu yang besar. Yang besar itu baik yang buruk maupun yang baik, saudara. Karena itu kita perlu waspada dengan kata-kata kita. Apakah selama ini kata-kata kita adalah kata-kata yang bermakna, kata-kata yang berguna, yang membangun? Apakah kata-kata kita ini adalah kata-kata yang tadi saya katakan hanya asbun, tanpa wujud dalam karya yang nyata? Bukan kata-kata yang membangun. Itu yang sering terjadi. Kita harus waspada, saudara. Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh yang begitu jelas dalam mewujudkan kata-kata dalam karya nyata itu. Yaitu ketika Tuhan Yesus berkata, Anak manusia, maksudnya Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kata-kata perkataan Tuhan Yesus ini benar-benar telah diwujudkan di dalam karya pelayanannya di dunia ini. Dibuktikan dengan pelayanan sampai pada puncaknya penderitaan dan kematiannya di kayu salib.
untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Dan Tuhan Yesus juga berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Saudara, ungkapan sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, bukankah ini juga menunjukkan kepada saudara dan saya, kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sudah ditebus oleh Kristus menjadi milik Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang juga terpanggil untuk mengikuti teladan Kristus, yaitu agar kita juga melakukan apa yang Yesus Kristus lakukan, termasuk di dalam mewujudkan kata dalam karya atau perbuatan tindakan nyata ini. Bahkan dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, artinya pekerjaan yang lebih luas yang bisa dilakukan oleh kita pengikut Kristus sebagai ungkapan yang mencerminkan iman kita kepada Kristus. Saudara, di dalam mewujudkan kata dalam karya nyata itu, kalau kita pelajari Yesus Kristus harus melalui jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan salib. Oleh karena itu, untuk kita mewujudkan kata dalam karya nyata, kita juga akan melalui berbagai tantangan, kesulitan, penderitaan yang harus kita hadapi, kita alami, kita jalani, seperti yang disampaikan, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang ditulis di dalam Injil Lukas 21 tadi, ayat 7-13. Saudara, bagian ini Lukas 21, 7-13 ini menceritakan tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus itu menjawab pertanyaan para murid mengenai pertanyaan mereka, kapan itu saat kehancuran bait Allah. Bait Allah yang bangunannya begitu indah megah, yang menjadi kebanggaan umat Allah pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Kau lihat bangunan gedung yang hebat megah, yang mengagumkan ini. Nanti akan ada saatnya, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan, dirobohkan, dihancurkan." Dan rupanya di dalam catatan sejarah, penggenapan nubuatan perkataan Tuhan Yesus itu tergenapi pada tahun 70 Masehi di bulan Agustus, bulan seperti kita ini sekarang ya. Yerusalem yang namanya kota damai itu menjadi kota yang hancur ketika kedatangan Jenderal Titus bersama dengan tentaranya, tentara Romawi itu, menghancurkan kota Yerusalem dan membakar habis bait Allah yang ada di kota Yerusalem itu. Setelah berkata tentang kehancuran bait Allah di Yerusalem, Tuhan Yesus menceritakan tentang kesulitan, penderitaan, penyesatan yang akan dialami oleh para pengikut-Nya. Bahwa mereka akan mengalami berbagai peristiwa alam yang mengejutkan. Dikatakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, akan ada peperangan, ada berbagai penyakit dan kelaparan. Tetapi sebelum semuanya itu, Tuhan Yesus katakan, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Jadi kamu akan mengalami penderitaan karena kamu menjadi pengikut Yesus Kristus. Namun saudara, yang menarik, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di tengah segala kesulitan, penderitaan yang dialami oleh pengikutnya itu, Tuhan Yesus katakan hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk
bersaksi. Dalam terjemahan ini katakan untuk memberitakan Injil, kabar baik tentang kasih Allah kepada dunia ini. Saudara, ini good news atau bad news? Kabar baik atau kabar yang tidak baik bagi para murid Kristus, bagi pengikut Kristus? Saudara, melalui apa yang diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus ini, ada pelajaran penting bagi kita. Pelajaran apa, saudara? Pelajaran bahwa di tengah kondisi zaman kita yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan seperti saat ini, pada masa pandemi saat ini, Tuhan juga menghendaki kita, para muridnya, para pengikutnya, untuk kita tetap bersaksi. Seperti yang dikatakan, kondisi zaman seperti sekarang ini pun juga menjadi kesempatan bagimu, bagi kita untuk bersaksi. Pertanyaannya, masihkah kita mempunyai semangat untuk bersaksi bagi Kristus di tengah kondisi zaman yang sulit seperti sekarang ini? Masihkah kita berani menyatakan iman kita, iman percaya kita, seperti lagu yang biasa dinyanyikan oleh GKI yang ada di dalam Kidung Jemaat 375. Saya mau iring Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia ini, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Masihkah kita menyatakan iman kita seperti itu? Aku mengasihi Engkau Yesus dan seterusnya. Saudara, sesuai dengan tema kita, salah satu bentuk kesaksian kita adalah apakah kita juga mewujudkan kata-kata kita dalam karya perbuatan nyata seperti yang diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah jelas memang bukanlah saat yang mudah atau bahkan bukan saat yang menyenangkan untuk kita bersaksi, mewujudkan kata dalam karya perbuatan nyata kita pada saat seperti sekarang ini, saat yang sulit. Ya, masa pandemi sekarang ini banyak orang susah. Kita juga mengalami kesusahan juga. Tidak mudah untuk bersaksi, saudara. Namun Tuhan Yesus justru mengingatkan, mengajarkan kepada kita. Pada saat seperti itulah malah menjadi kesempatan bagi kamu, bagi kita, untuk kita tetap bersaksi. Nah, saudara, di dalam bulan kebangsaan, ketika kita menyambut hari ulang tahun ke-75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini, kita diingatkan kembali akan karya Tuhan melalui para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang telah berjuang dan bertekad. Mereka telah membuktikan kata dan tekad mereka di dalam karya perjuangan yang nyata dengan segala pengorbanan yang telah mereka lakukan demi kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga pada saat ini kita semua boleh merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Kita bersyukur, saudara. Dan kita bersama juga tentunya diajak bukan hanya menikmati kemerdekaan, tapi mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, yaitu hidup yang bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dengan mentaati segala peraturan ketetapan pemerintah yang berlaku. Misalnya saja pada masa pandemi ini kita juga bisa berperan aktif untuk ikut mendukung ketetapan pemerintah dalam hal melaksanakan protokol kesehatan sebagai wujud tanggung jawab sosial masyarakat untuk kebaikan bersama, saudara. Minggu lalu di lingkup GKI sendiri, atas anugerah Tuhan juga,
Kita juga boleh bersyukur merayakan hari ulang tahun ke-32 tahun penyatuan Gereja Kristen Indonesia GKI Jabar Jateng Jatim yang tepat sebenarnya tanggal 26 Agustus. Kita juga diajak untuk berderap satu sebagai GKI dalam memperjuangkan, mewujudkan kasih Kristus bagi dunia ini, yaitu melalui segala pelayanan yang Tuhan percayakan pada gerejanya, pada kita gerejanya, bersama dengan pimpinan penyertaan Roh Kudus. Dan melalui bagian firman Tuhan saat ini yang kita baca, kita juga diingatkan sebagai orang yang telah dimerdekakan Kristus melalui pengorbanan kematiannya di kayu salib untuk menebus kita manusia berdosa. Kita juga terpanggil untuk mewujudkan kata percaya kita, iman kita pada Kristus di dalam karya nyata kita, dengan hidup yang bertanggung jawab dalam mengikuti ajaran dan mewujudkan teladan Kristus, seperti yang juga telah diikuti dan diajarkan oleh para murid Yesus yang terdahulu, oleh para rasul Yesus Kristus yang terdahulu. Misalnya saya ngambil contoh, salah satunya adalah teladan kehidupan Rasul Paulus. Ketika dia sedang dalam penjara di kota Roma karena memberitakan Injil, di tengah segala kesulitan dan penderitaannya itu, Rasul Paulus tidak kecewa dalam mengikut Tuhan Yesus. Tapi justru dia tetap bersaksi, memberikan nasihat melalui surat-surat yang ditulis kepada jemaat yang dilayaninya. Sehingga ada surat yang terkenal sebagai surat penjara karena memang ditulis di dalam penjara ketika dia sedang di penjara. Antara lain surat Filipi ini. Di dalam Filipi 4 ayat 4 dan 5 dia menuliskan kepada jemaat yang dilayani, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita di dalam kondisi yang baik, yang lancar, sesuatu yang mudah dilakukan. Bersukacita di dalam penjara bukan sesuatu yang mudah. Tapi Paulus bisa bersukacita dan mengajarkan sukacita itu kepada jemaat yang dilayani. Kenapa? Segala perkara, dia katakan, dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh karena itu dia menegaskan sekali lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bahkan ditegaskan, hendaklah, bukan hanya bersukacita, kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Di tengah kondisi yang sulit, biarlah kebaikan hatimu itu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat, ada pengharapan. Nanti kita dijemput Tuhan kembali ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa. Saudara, inilah kesaksian hidup orang Kristen yang diajarkan oleh Paulus. Yang sebenarnya ini juga adalah ajaran dan teladan Yesus Kristus. Di dalam bagian surat Roma 12 ayat 17 sampai 21. Di situ Paulus juga menuliskan, mengajarkan dalam berelasi dengan banyak orang yang mungkin memusuhinya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara, inilah ajaran dan teladan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus sedang menderita, bahkan sampai di kayu salib, bukan caci maki, tapi Yesus justru berdoa bagi para musuh, bagi para orang yang menyiksanya dengan kata-kata yang indah. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk mewujudkan perkataan iman kita di dalam perbuatan dan karya nyata kita sebagai warga negara Indonesia, juga sekaligus sebagai warga kerajaan surga yang bertanggung jawab. Sehingga saudara, kehadiran kita itu menjadi kehadiran yang dipakai oleh Tuhan juga
untuk menjadi saksi-saksinya. Saksi-saksi Kristus. Kehadiran yang membawa damai Kristus di tengah dunia ini. Seperti yang sudah diteladankan, diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ini berbicara tentang kehadiran orang Kristen kita ini yang memberikan dampak, memberikan pengaruh yang berharga dan bermakna. Hidup bagi kehidupan sosial masyarakat bersama dengan yang lain. Sehingga ada pujian yang sangat indah yang ditulis di dalam Kidung Jemaat 424 ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Kita dipanggil untuk tetap bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Apakah saudara, kita semua masih bersinar di dalam kehidupan ini, di tengah kehidupan masyarakat? Inilah panggilan Tuhan dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga kerajaan surga juga, yang tetap bersaksi di tengah segala kondisi. Di tengah masa pandemi, mari kita tetap mewujudkan kata-kata kita di dalam karya kita yang bermakna, yang berharga. Tentunya dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.
Pengakuan iman rasuli. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita membarui semangat iman kita dengan menyatakan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami, untuk kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi yang lemah tubuh, yang sakit. Kiranya tangan Tuhan yang menjamah, bahkan menguatkan dan memulihkan mereka, kesehatan mereka. Demikian juga para lanjut usia, mereka yang perlu perhatian khusus, yang kadang-kadang merasa sepi sendiri di tengah banyak orang. Tuhan saja menjadi kekuatan penghiburan bagi mereka, agar mereka tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir dengan sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami teringat juga untuk keluarga yang sedang berduka cita, karena ada anggota keluarga mereka yang Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa. Kami berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Sriatun, keluarga almarhum Bapak Basuki Sutandar. Tuhan menjadi sumber kekuatan penghiburan bagi keluarga ini. Biarlah peristiwa kematian membuat kita sadar bahwa hidup ini sangat terbatas, dan kami juga bersyukur bahwa di dalam Kristus ada pengharapan hidup yang kekal bagi orang-orang yang Tuhan panggil. Kami juga mendoakan untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah saudara kami, Yohanes Wibowo dengan saudari Sisilia Dewi Triana. Tuhan, kami berdoa untuk segala persiapan yang mereka lakukan, kesehatan mereka, kebutuhan mereka. Tuhan menolong sehingga semuanya boleh berlangsung di dalam pertolongan Tuhan. Berdoa untuk Pendeta Andri Purnawan yang akan melayani peneguhan pemberkatan nikah ini. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan kedua saudara kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan dalam masa perubahan akibat pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan memampukan kami, jemaat Tuhan, menghadapi, menjalani segala perubahan yang terjadi dengan hikmat daripada Tuhan. Terutama mereka yang sedang bekerja, yang studi, yang mengalami banyak sekali perubahan. Tuhan mampukan mereka. Kami juga mendoakan segala upaya pemerintah di dalam menghadapi masalah krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, terutama bagi masyarakat yang saat ini sedang mengalami krisis di dalam pekerjaan mereka. Karena tempat bekerja mereka ada banyak yang tutup. Tuhan membuka jalan keluar bagi mereka semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesadaran kami sebagai masyarakat di dalam mematuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk disiplin, menerapkan protokol kesehatan untuk kepentingan bersama. Berdoa untuk kesembuhan para pasien yang terkena COVID-19 dalam perawatan mereka. Berdoa untuk keluarga korban COVID-19 ini. Tuhan menjadi sumber kekuatan penghiburan bagi mereka semua.
Kami berdoa untuk para dokter tim medis yang bekerja keras dalam melayani pasien. Tuhan juga memberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami terus mendoakan semangat gereja Tuhan, semangat gerejamu GKI Dasa di dalam menerapkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang dilakukan. Kiranya semuanya boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih, itulah kerinduan doa kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, yang kami nyanyikan doa Bapa kami. Amin. Kini tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur pada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening gereja atau QR Code yang tertera pada layar ini. Nas persembahan diambil dari Lukas 20 ayat ke-25. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Terima kasih ya Tuhanku atas
Jemaat sekalian, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, walaupun saat ini kami masih menghadapi pandemi COVID-19, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kami, melindungi kami, dan saat ini dengan hati yang tulus kami bawa persembahan kami. Kira Tuhan Kau yang mau berkati persembahan ini, biar persembahan ini bisa kami pakai untuk pelayanan di gereja Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Menerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jualan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Saudara, mari kita lanjutkan ibadah kita di tengah kehidupan bersama di dalam masyarakat kita. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.